ya. Tapi? Kita tuh tahu diri. Oh. Kalau kenalan tuh takutnya kayak dibilangnya itu gitu kan. Itu kayak, ini siapa ya? Ya wes, kalau begitu siapa yang akan memenangkan pertempuran game yang ketiga? Mana suaranya? Let's go. Let's go. Let's go ke dalam Land of Down dengan beberapa hal ya yang sudah mulai terjadi di mana pressure dari Suns bersama Keyboy ini akan cukup terasa di area mid lane. Clear power mungkin nggak terlalu besar tapi secara area Setian juga nggak bisa di underestimate sama sekali. Bawain karena Impure Rage dari Emblem juga Prof. Ya, dan Inspire seperti biasa ya karena ada ya, efek dari Unregen. Dan lagi-lagi Keyboy pakai emblem tank ya untuk lebih aman aja. Karena kita tahu sendiri bagaimana sulitnya bertahan dengan menggunakan Marcel. Yep. Oke. Langsung rotate loh. Ludwig? Aman. Aman. Oke, tapi emang yang harus diharapkan dari game ini adalah buat Onyx, Keyboy harus benar-benar aktif ya buat bisa ngejangkau ke bagian belakang. Bedanya kalau misalnya berhadapan dengan Varsha tuh bisa sampai dalam, tapi kalau sama Odet susah nggak Prof? Wah kalau ngomongin laning sih udah pasti agak sedikit repot ya buat Odette-nya ya. Karena Odette bukan tipe yang emang benar-benar bisa pukul-pukulan apalagi sama Setien. Kalau Setien kan emang jatuhnya dia lebih bisa jaga posisi juga di belakang. Oke, dan dikerekam biasa dan Kin menjadi korban. Petrify ya? Movement yang bagus banget karena emang tahu ya bagaimana dengan Kin yang mungkin udah keluar flicker juga. Timingnya juga pas karena dia terlalu out of position. Oke, 1 lawan 2 tapi Dolin lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ya, definisi dewasa, tidak terlalu Yap. memaksakan juga dan Oke, 1. Wow, Phantom itu hujannya. Hei, Kairi. What? Menjadi sebuah kerugian untuk kali ini bahkan barusan. Swansong terlihat. Swansong untuk menghindari Fury of the Phoenix menarik ya. Yap. Karena kita tahu sendiri yang bisa menjawab Odette adalah efek knock up airborne. Dan barusan Hand of Bone-nya miss. Kelra pun join. Maka sekarang Lutfi-nya bisa kan Lutfi-nya bertarget satu terakhirnya Lutfi. Masih sempat untuk bisa kabur, masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara Kin juga ingin menyelamatkan dirinya. Tapi masih ada Kairi tadi yang mencoba untuk bisa mengejar. Dan untuk sekarang malah beban kehidupannya ditambahkan oleh Mueza. Mueza kabur, lari, mau lewat mana? Walah malah kejebaknya. Senyum dulu dikit dan selesai. Patrick, aduh lucu banget ya melihat ekspresi dari Glue. Tapi ini malah jadi sebuah kerugian buat Dewa. Karena kan sebenarnya tadi Kairinya udah tumbang dalam momen turtle terbuka Prof. Ya udah pasti ya, yang Kapal Bulung bilang tadi Patricknya cuma tersenyuman. Iya. Senyuman yang berubah jadi saldo GoPay tentunya. Waduh. Wah ini, tapi balik lagi ya, Onyx walaupun mereka tadi kehilangan dari segi turtle objektif, seperti biasa mereka menukarkan dengan point kill. Dan bahkan Lutfi nggak tumbang itu udah menjadi keuntungan. Karena nanti dari pergerakan EXP-nya, Kin tetap akan sedikit tertinggal di sini. Lutfi yang akan tetap sedikit diunggulkan. Jadi mungkin mereka tetap menang dari satu lini. Dan bahkan tadi kalau yang cukup mengejutkan Kelranya yang datang duluan, dibandingkan dengan Maybe yang kita expect Maybe-nya bakal benar-benar lebih cepat hadir kan untuk setup objektif. Tapi itu belum sama Maybe. Jadi mungkin kita expect-nya nanti di turtle yang kedua baru mereka akan bergerak bersamaan. Betul, secara damage ya yang nanti harus diharapkan dulu nih dari Dewa. Karena tanpa adanya Maybe untuk penyampaian damage-nya nggak akan terlalu maksimal. Dan untuk teman-teman dari Onyx, cara mereka tarik ulur tadi juga jadi satu plus poin buat mereka. Yang akhirnya malah memancing poin eliminasi tambahan. Sejauh ini udah ada 2 total poin eliminasi. Tapi bedanya sekarang Lutfi udah mulai ke pressure. Beda nih, di awal dia dapetin Kin. Ya mereka pengen force untuk, kita tahu sendiri ya, Black Dragon Form-nya. Karena ketika nanti ada turtle objektif dan Lutfi punya Black Dragon Form, udah pasti banyak banget yang bisa ditarget sama Lutfi. Terutama mungkin buat Okta, karena di sini kan tentu ada banyak gangguan ya untuk Swansong-nya. Maybe di game ketiga baru menyentuh di atas 100 loh. Tadi di bawah 100 terus loh. Iya, kecuali pas Ternyata. interview. Hah? Interview tadi 100. Oh lebih deg-degan juga? Iya 100. Kok kayak gitu ya bro? Laning nggak masalah, interview masalah berarti. Iya, dan sekarang setup ke area turtle akan segera dilakukan ya. Penentuan dari para heart rate, para player nih. Apakah bisa tetap santai karena Black Wah, Dragon Form? ada 2 naga viral 40 detik kita lihat sesuatu lagi namun untuk sekarang telah terjadi pertempuran ya karena sekarang Kin mencoba untuk bisa kabur itu terakhirnya dan Kinnya berhasil tertangkap basah Kin gagal untuk bisa pulang sementara Maybe-nya masih menari di atas Zaman Force mencoba untuk bisa menyelamatkan diri masuk ke minor turret-nya dan sekarang 4 player dari Onyx berjalan bersamaan untuk bisa pulang. Berbagi turtle pada akhirnya 1 berbanding 1, tapi ada 2 pemain yang tadi bisa dihilangkan dari Dewa United. Apa yang terjadi Bro? Ya udah pasti ya, Hand of Bone targeting ke Kin tadi. Naganya ditempelin sama Obsidia, jadi damage yang diberikan tentu bakal menuju ke arah sana. Tapi yang paling menarik dari Onyx-nya adalah ini turtle kedua yang kita expect-nya Dewa yang bakal menangin dari turtle-nya, fight-nya juga karena bawa Harith.
ini jadi imbang tiba-tiba. Karena emang targeting dari Onyx-nya bener-bener terbagi dengan manis sekali dan Kelra dapetin satu assist. On the way mungkin ya, dia kayaknya mau langsung menuju ke Sky Pierce dari Windtalker sebagai item pertama tadi. Ngomongin Skypierce, Dolin juga langsung Skypierce loh bro. Ya langsung. Karena dia udah tahu nih, dia nanti bakal jadi eksekutor aja. Mungkin kalau kita refer dari MPL Philippines kan ada dari AP Brand, James Punks yang dimana dia selalu nge-build untuk Sky Pierce ini menjadi salah satu item core-nya, item utamanya. Jadi Dolin mencoba untuk mengikuti tempo tersebut karena kalau misalkan udah bener-bener spike nih untuk Sky Pierce-nya, itu nge-kill tuh bener-bener enabling on an eye gitu. Iya sih, ini Cepat emang kedipan mata. draftnya enak banget nih kalau misalnya bisa dapetin damage dealer yang maksimal. Lihat Santai Dolin, santai. Dolin lagi farming doang kok. Mau nyusul Nino. 146. Kejar-kejar nama Nino. Tapi emang pressure-nya kerasa banget dari Onyx. Oke, dan itu dia Nopon dan Connect untuk kali ini. Bisakah dia pergi dan tidak bisa Kin? Kin tertangkap basah. Ya, 4 player. Bahkan ya wajar ya bisa dibilang dengan 4 player yang melakukan punishment di area top lane. Tapi ada trade setidaknya di bagian bawah. Skyper juga udah dipegang sama Kelra. Dan sekarang baru nih mulai berbahaya. Karena kedua belah gold laner akan join di perebutan tersetel selanjutnya. Oh wait, Dolin baru saja menggunakan retribution-nya. Tapi Kairi kayaknya bakal lebih megangin dulu untuk Onyx ya berarti. Dari area turtle-nya. Mau tarik ulur kah? Mereka Tarik akan ulur lama kan. sini, 20 detikan. Oke, waktunya Di bawah cukup jauh lama tuh. sih. Ya, cuman ya untuk zone out masih ada Mueza. Ada maybe juga yang sekarang udah ikut ke area team fight. Bahkan ngebuat dari Kiboy sedikit kewalahan nih. Wow, Kiboy harus pulang kah? Sekitar 5 detik lagi aja Retribution sudah ongoing tapi Muezanya berada di bagian belakang Mueza satu yang terakhir. Solo kill Mueza. Wow, didapatkan oleh Kairi. Dan nggak mau ngebuka flicker ya bagi seorang Mueza masih ditahan. Bahkan tuh sekarang zaman Force-nya. Dan sekarang turtle-nya berhasil tetap diamankan oleh Kairi. Ada satu pergerakan dari Black Dragon Form yang akan landing di area mana Lutfi-nya tadi mendorong mundur ke arah pemain-pemain dari Dewa masuk ke dalam area defensifnya. Sementara sekarang purple buff berhasil diambil juga. Wah, ini udah mulai ofensif sih. Outer threat mid lane akan menjadi target selanjutnya. Wah, itu dia Fury of the Phoenix ya. Udah usah dikeluarkan pula. Sementara coba lihat apa yang terjadi. Oktanya down. Muezanya baru hadir. Udah masuk ke dalam satu golden hour yang sangat-sangat tidak dia inginkan. Nah itu tuh contoh golden hour ya Prof. Yang Iya. akhirnya buat nge-zone out doang. Itu dia, tutup lini belakangnya biar backupnya nggak bisa nge-cover teman-temannya yang tertinggal di belakang sana. Jadi Lagi-lagi di screen lagi, tapi ini cuma Kiboy flicker aja. Dan bakal kabur tentunya dengan tracking shot karena itu dia movement satu-satunya dari Marcel. wah, 4.000 gold lead dari Onyx. Ini udah menandakan kalau early yang mereka jalankan terpunish dengan baik. Eksekusi dengan baik juga. Kelranya juga nggak terganggu. 1 kill, 0 death. 2 assist. Dia dalam team fight participation semuanya hadir ya. Dan Iya. benar-benar punya impact-nya masing-masing seperti tadi contohnya dia target ke Kin. Dia selalu target ke Kin lebih tepatnya karena emang Valentina kalau ditangkap dengan Hand of Bone dia nggak bakal bisa menggunakan dash ability-nya. Yep, itu dan Hanobon jauh banget jaraknya. Enak Bener. banget. range-nya benar-benar luas. Dan dari 3 game yang berjalan bisa dibilang ini early game dari Onyx yang paling oke ya. Iya. Karena sebelum-sebelumnya benar-benar bisa disamain sama Dewa atau diimbangin. Dan sekarang masalahnya dari Dewa. Bagaimana cara mereka untuk bisa bertahan dengan Oke. grab-grab? Ada satu orang beban kehidupan yang memang ditambah tapi sepertinya setelah sudah semuanya mereka harus mundur dan flicker sudah terlihat. Banyak banget resource yang dikeluarkan sama Dewa. Iya. Weza terutama. Karena flickernya juga udah out. Berarti sama nih untuk kedua romer sebenarnya udah gak ada flicker lagi. Sama-sama trade aja. Tapi mungkin untuk di bagian lordnya, Onyx akan sangat diuntungkan dengan 5.000 gold seperti ini. Kelra kalau Hand of Bone-nya ke Mueza mungkin sangat-sangat bisa menjawab. Jadi kan emang Muezanya pengen mencoba untuk menangkap satu pemain dari Onyx. Dan masalahnya sekarang Lord juga muncul nih. Untuk Lord yang pertama, setup sejauh ini memang bisa dipegang sama Onyx untuk 2 turtle terakhir. Tapi dari Dewa nggak menutup kemungkinan juga mereka punya Kin dengan Black Dragon Form yang bisa menjadi inisiator atau pembuka. Hanya saja Golden Hour udah mulai menjadi masalah utama buat mereka. Dan kita masih menunggu nih permainan Swan Song untuk itu. bisa nge-cancel Kelra. Itu, tapi balik lagi ya, Oktanya juga punya banyak cancellation di sini. Iya. Ada Lutfi dengan Furious Dive. Dan jangan lupakan juga bahwa lagi-lagi ada Golden Hour dan Golden Hour-nya Kiboy. Ini kan beda nih targetnya nih. Dia nggak mau cuma orang atau combo doang, dia pengen tutup lini belakangnya biar backupnya nggak bisa datang dalam team fight. Wah ini Mueza masih nekat juga loh. Gak banyak SP lagi di dalam tubuhnya. Berusaha masih bisa mengusir ke arah beberapa player loh. Clear cepat di area mid lane, habis itu kembali lagi mungkin untuk melakukan setup. Dan sejauh ini belum ada celah buat Dewa bisa masuk. Dan kalaupun mau coba untuk masuk, kayaknya source skills yang digunakan ini akan sangat banyak. Termasuk dengan ya Black Dragon Form, masalahnya Kin udah di pressure banget. Wih, mau di fight back ah? Oke,
Dan itu dia, sudah take off. Lutfi Wah. akan landing ke arah mana, tapi sekarang Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Kairi. Pertempuran yang tidak terelakkan. Zaman Force langsung dikuatkan. Sementara sekarang Maybe belum ada damage yang benar-benar bisa dihantarkan pula ke arah beberapa player. Maybe satu terakhirnya Kelranya down. Maybe mendapatkan satu target yang begitu baik tapi mengantarkan dirinya pula dekat ke arah beberapa player dari Onyx. Dan Moeza tempat berbeda menjadi korban pula. Dan sekarang Kiboy mengejar ke arah Kid, tapi Kidnya berhasil selamat masuk ke dalam area defensifnya sendiri. 4 pemain berhasil di take down dan hanya menyisakan Kin seorang diri. Lord dipegang, keuntungan semua ada di tangan dari Onyx dan mereka masih mau paksa lagi. Oke, dan Kin. Udah ya? Itu mengerikan. Oke, cukup ya. Cukup. ya. Karena kita tadi melihat ada satu naga yang dikandangin Iya. dan sama Kiboy, tapi emang timingnya pas banget sih. Jadi sebelah Moeza, di sebelah Okta. Jadi pas Oktanya Swansong di cancel. Wah ini Okta bener-bener gak bisa dengan bebasnya melakukan deliver damage magic. Karena emang akan terganggu oleh member dari Onyx. Even tadi ada shield evac dari Swansong ditabrak sama player Onyx pokoknya. Iya, tapi setelah turun pun dari Black Dagger Formnya tetap bisa connectin Patrify ke arah damage dealer bahkan. Yang akhirnya ngebuat dari Dewa gak bisa bergerak lagi dan harus kehilangan 4 player. Sekarang Lord udah mulai masuk. Tinggal bagaimana caranya dari Onyx, apakah mau dipaksa lagi dengan Black Dagger Form? Oke, itu dia coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Lutfi. Akan landing ke arah mana, Zaman Force sudah di pop up. Sementara Maybe bekerja keras satu terakhirnya. Lutfi sakit banget tapi masih bisa ditahan. Damage yang bisa dihasilkan oleh beberapa player. Tapi baru saja terlihat Swansong di bagian belakang. Siapa akan menjadi korbannya? Dolly down. Sementara satu Black Dragon Form terlihat di dalam tubuh Kin pula. Masih dapat Dolin sih, Prof. Iya, tapi dari semua fight yang terlalu hektik tersebut lagi-lagi Lancelot menahan 7 Lord Pak Pulung ya. Ya. Ngedashnya tetap masih dengan muscle memory yang sama. Iya. Di tempat yang sama lagi seperti biasa. Menggunakan wave minion detik 10 dan detik 41 untuk sebagai anak tangganya. Iya, dan sekarang efek Rift masih possible ya, ada Golden Hour. Itu dia Golden Hour udah dikeluarkan dan Kin Wah. terjebak juga. Kena ya dua-duanya ternyata langsung free untuk base turret yang dimiliki oleh Dewa. Pecah di bagian bottom lane. Karena dari Golden Hour-nya juga cuma buat mendapatkan objektif aja. Iya, worth it sih untuk ngebuka satu ultimate, tapi masalahnya Web tertangkap, hei Kelra. wah. Apa yang terjadi sekarang Swansong? Hei Kelra masih berhasil selamat. Bahkan Dolin. Pergerakan ekstrim dilakukan. Ini tuh kayak mancing-mancing aja ya dari Onyx ya sebenarnya. Pengen tarik siapapun dari Dewa untuk keluar. Tadi Kairi juga udah hampir ngebuka Phantom Executions ke bagian depan. Tapi untuk sekarang akan ditarik terlebih dahulu. Ada 25 detik lagi menuju ke arah Lord. Dan itu yang gak boleh disia-siakan sama kedua belah sisi. Ya karena dengan adanya gold 9 ribuan seperti ini ya, Onyx pasti expect-nya pengen teamfight tuh di luar area dari area amannya Dewa. Iya. Jadi mereka pengen fight-nya mungkin di area jungle, di area river. Oke, dan itu dia sesaat lagi apa yang akan terjadi. Golden Hour mau dikeluarkan kah? Karena dari Kiboy sendiri memiliki sebuah flicker dan itu dia. Golden Hour menjadi sebuah penghalang. Gimana? Pemain-pemain dari Dewa tidak akan bisa pulang tapi sekarang Oktanya menghilang tapi Kiboynya pulang terlejap seketika. Zaman muda langsung dipop begitu saja. Ada satu beban kehidupan di dalam di atas. Tunggu dari Kairi, Lutfija masih berusaha satu yang terakhir. Lutfija selamat. Maybe dikejar, ada Sun yang siap untuk bisa membombardir juga apapun yang akan dilakukan oleh Maybe. Web Minion akan masuk, Web Minion dimiliki oleh Dewa keluar, tapi mereka tidak akan sanggup menunggu. Jauh lebih lama lagi Maybe down dan Onyx siap menutup game yang ketiga. Sang Raja Langit masih cukup kuat menyelesaikan game ini dengan skor akhir 2-1. Dan ternyata Dewa United mereka masih harus melakukan evaluasi sebelum benar-benar bisa mendapatkan 2 poin penuh menghadapi Onyx. Ada dua hal yang mungkin aku notice di sini. Kalau ngomongin Onyx, mereka tetap kuat. Mereka punya winning condition yang mereka sangat menjawab apapun yang dilakukan oleh Dewa. Tapi Dewa mungkin sedikit membantah apa yang dibilang sama orang-orang. Apa itu? Kalau mereka cuma panas di minggu yang pertama. Karena di minggu yang ketiga aku merasa kekalahan ini bukan kekalahan yang begitu memukul bagi Dewa seperti sebelum-sebelumnya. Jadi mereka